Kesuksesan bisa membuat orang mengenal kita, tapi nilai diri membuat Allah mencintai kita. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang sibuk mengejar sukses hingga lupa menambah nilai diri. Padahal, sukses itu fana, tapi nilai diri, insya Allah akan abadi bahkan setelah kita tiada. Sahabatku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam, tenangkan hati, dan biarkan pikiran kita singgah di satu pertanyaan. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Mari kita renungkan bersama, bukan sekadar dengan logika, tapi dengan hati yang jujur. Dan jika renungan ini menyentuhmu, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan menuju hidup yang lebih bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita hidup di dunia yang sibuk mengukur manusia dengan angka, jabatan, dan gelar. Tapi Allah mengukur kita dengan iman, keikhlasan, dan manfaat yang kita berikan. Seringkali kita terjebak dalam perlombaan yang salah, mengejar dunia hingga lupa menyiapkan akhirat. Kita bangga saat orang mengenal nama kita, tapi lupa. Apakah Allah mengenal kita di langitnya? Kesuksesan bisa membuat orang bertepuk tangan, tapi nilai diri membuat malaikat mendoakan. Dunia memanggil kita untuk berlari, tapi akhirat memanggil kita untuk kembali. Kita sibuk mencari pujian manusia, padahal yang kita butuhkan hanyalah ridha Tuhan. Ada orang yang terlihat biasa saja, tapi hatinya bercahaya di mata Allah. Ada pula yang dipuja di dunia, tapi tak berarti apa-apa di akhirat. Nilai diri tidak ditentukan oleh kemewahan, tapi oleh kebaikan yang kita tinggalkan. Sukses itu fana, tapi amal kebaikan akan kekal bahkan setelah kita tiada. Rasulullah tidak diutus untuk menjadi raja, tapi untuk membawa cahaya yang menyelamatkan dunia. Maka, ukur hidup kita bukan dari berapa tinggi kita berdiri, tapi dari seberapa dalam kita menunduk di hadapan Allah. Jangan biarkan dunia mengajarkan kita cara menjadi terkenal, tapi lupa mengajarkan kita cara menjadi bernilai. Karena kelak, yang membuat kita mulia bukanlah prestasi dunia, tapi nilai diri yang Allah lihat di hati kita. Ada orang yang hidupnya penuh prestasi, tapi kosong makna. Ada pula yang sederhana, tapi keberadaannya menjadi cahaya bagi orang lain. Di hadapan Allah, ukuran hidup bukanlah seberapa besar pencapaian dunia, tapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Kesuksesan dunia hanya menghantarkan kita sampai ke liang lahat, tapi nilai kebaikan akan terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Orang yang bernilai bukanlah yang hanya mengumpulkan kekayaan, tapi yang menanamkan kebaikan. Kita sering salah arah, mengira sukses adalah tujuan hidup, padahal ia hanya salah satu jalan. Jalan yang lebih indah adalah menjadi manusia yang bernilai di hadapan Allah dan manusia. Nilai diri itu bukan diukur dari pujian manusia, tapi dari ridha Allah. Kita mungkin tidak dikenal di bumi, tapi bisa saja nama kita terkenal di langit. Dunia ini hanya singgah sebentar. Terlalu singkat untuk dihabiskan hanya mengejar angka, gelar, dan jabatan. Hidup ini seharusnya diwarnai dengan berbagi, memberi, dan menebar kebaikan. Kadang, satu senyuman yang tulus lebih bernilai daripada 1000 pidato tentang kebaikan. Kadang, satu sedekah kecil lebih abadi daripada kekayaan yang dihabiskan untuk kesombongan. Nilai diri itu dibentuk oleh keikhlasan, bukan oleh pencapaian yang dipamerkan. Dan keikhlasan itu hanya bisa dilihat oleh Allah, bukan manusia. Dunia memandang sukses dengan harta dan jabatan, tapi akhirat menilai dengan iman dan amal. Mari kita ubah pandangan. Bukan sekadar bertanya, sudah sukseskah aku? Tapi, sudah bernilaikah aku di hadapan Allah? Karena sukses bisa membuat orang bertepuk tangan, tapi nilai diri membuat malaikat mendoakan. Dan di hari akhir nanti, yang kita bawa bukanlah tepuk tangan manusia, tapi catatan amal yang bernilai di sisi Allah. Banyak orang mengira hidup adalah lomba cepat-cepat sampai garis finish bernama sukses. Kita berlari, tergesa-gesa, takut tertinggal, dan takut kalah. Tapi,
pernahkah kita bertanya, finish itu sebenarnya di mana? Sukses di dunia hanyalah satu titik di garis panjang kehidupan, sedangkan akhirat adalah tujuan akhirnya. Nilai diri adalah bekal yang kita bawa melampaui garis kematian. Manfaat itu adalah cermin nilai diri kita. Orang bisa saja memiliki harta melimpah, tapi tanpa manfaat, ia hanyalah seperti pohon rindang yang tak berbuah. Sebaliknya, seseorang yang sederhana namun memberi manfaat ibarat pelita kecil yang menerangi jalan banyak orang. Dunia hanya menghargai hasil, tapi Allah menghargai proses dan niat. Maka jangan hanya bertanya, seberapa sukses aku, tapi seberapa bernilai aku di mata Allah. Sebab sukses membuat dunia mengenal kita, tapi nilai diri membuat akhirat menyambut kita. Hidup ini bukan sekadar tentang berapa banyak kita dapatkan, tapi berapa banyak yang kita berikan. Ukuran keberhasilan seorang Muslim adalah iman yang kokoh dan amal yang ikhlas. Iman itu seperti akar pohon, yang tak terlihat tapi menopang segalanya. Amal adalah buahnya, yang bisa dinikmati orang lain, dan menjadi pahala yang terus mengalir. Kesuksesan yang tidak berlandaskan iman, hanyalah bangunan megah tanpa fondasi. Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tapi melihat hati dan amal kita. Dunia akan selalu punya standar berbeda-beda tentang sukses, tapi standar Allah selalu sama, iman dan takwa. Bahkan jika seluruh dunia tidak mengakui kita, tapi Allah ridha, itu sudah cukup. Orang yang bernilai bukanlah yang hanya punya banyak pencapaian, tapi yang hatinya lapang untuk membantu sesama. Nilai diri adalah tentang seberapa besar kita membawa manfaat, bukan seberapa tinggi kita berdiri. Itulah sebabnya, dalam Islam, memberi lebih mulia daripada menerima. Karena saat memberi, kita sedang menanam pohon pahala yang kelak akan berbuah di surga. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya demi mengejar pujian manusia. Pujian akan hilang bersama waktu, tapi amal baik akan bertahan. Bahkan setelah jasad kita hancur di tanah. Nilai diri akan menjadi warisan yang terus mengalir dalam bentuk doa dan pahala jariyah. Rasulullah mengajarkan 3 amal yang tidak terputus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah yang seharusnya kita kejar, menjadi manusia yang meninggalkan jejak baik. Jejak yang akan terus bercerita meski suara kita sudah lama hilang. Nilai diri itu seperti cahaya yang tidak padam, meski pemiliknya sudah tiada. Ada orang yang ilmunya menyelamatkan banyak generasi, meski ia sudah berabad-abad tiada. Ada pula yang sedekahnya membangun masjid, yang setiap rakaat orang sholat di dalamnya menjadi pahala abadi. Dan ada orang yang menginspirasi hanya dengan kebaikan kecil yang ikhlas. Itulah sukses sejati di mata Allah, menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton kehidupan. Karena nilai diri sejati adalah yang tetap hidup meski kita sudah meninggal. Tidak semua yang berkilau itu emas, begitu pula tidak semua yang disebut sukses itu bernilai. Dunia sering menawarkan mimpi indah, harta melimpah, jabatan tinggi, popularitas tanpa batas. Tapi di balik itu, ada yang disebut sukses kosong, tampak penuh di luar, tapi hampa di dalam. Banyak yang mengorbankan keluarga demi karier, mengorbankan waktu ibadah demi bisnis, mengorbankan hati demi gengsi. Kita lupa bahwa kesuksesan yang menghilangkan Allah dari hati kita adalah kegagalan yang terselubung. Rasulullah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kita boleh bekerja keras, kita boleh bercita-cita tinggi, tapi jangan sampai tujuan kita hanya dunia. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Ia adalah ladang, bukan hasil panen. Jika kita menanam iman dan kebaikan di jalan ini, kita akan menuai kemuliaan di akhirat. Tapi jika kita hanya menanam ambisi, kita hanya akan menuai lelah tanpa keberkahan. Sukses yang sejati adalah ketika kita tetap dekat dengan Allah, meski dunia sudah berada di genggaman kita. Karena tanpa Allah, semua keberhasilan hanyalah seperti fata morgana di padang pasir, indah dari jauh, tapi kosong ketika didekati. Menjadi sukses itu baik, tapi menjadi manusia yang dicintai Allah jauh lebih indah. Allah mencintai hamba yang rendah hati di tengah kejayaannya. Allah mencintai hamba yang tetap dermawan di tengah kesempitannya.
Allah mencintai hamba yang diam-diam membantu orang lain tanpa berharap balasan. Rasulullah mengajarkan, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya, nilai diri kita bertumbuh seiring bertambahnya manfaat yang kita berikan. Orang yang dicintai Allah bukan hanya yang rajin beribadah untuk dirinya sendiri, tapi juga yang memudahkan hidup orang lain. Ada yang mengira ibadah hanyalah sholat dan puasa, padahal membantu saudara yang kesulitan pun adalah ibadah. Nilai diri kita bisa saja lebih tinggi di mata Allah hanya karena kita meringankan beban seseorang yang sedang hampir putus asa. Maka jangan remehkan kebaikan kecil, karena di mata Allah, mungkin itulah yang membuat kita selamat. Menjadi bernilai bukan soal seberapa banyak orang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang yang terbantu karena kita. Dan orang yang dicintai Allah akan selalu menjadi cahaya, bahkan di tengah gelapnya dunia. Dunia akan selalu menilai dari apa yang terlihat, tapi Allah menilai dari hati yang tersembunyi. Kita bisa saja terlihat hebat di mata manusia, tapi di hadapan Allah tidak bernilai apa-apa jika hati kita penuh ria. Keikhlasan adalah mahkota yang tak terlihat, tapi sinarnya memancar hingga ke langit. Orang yang ikhlas tidak peduli apakah kebaikannya diketahui orang atau tidak. Ia menanam kebaikan seperti menanam benih di tanah subur, tanpa berisik, tapi kelak panennya melimpah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati, dan yang tersembunyi. Artinya, nilai diri tidak selalu tampak di mata manusia, tapi Allah melihatnya dengan jelas. Keikhlasan melindungi kita dari rasa kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai. Karena kita tidak menanam untuk manusia, tapi untuk Allah yang membalas setiap niat dan amal. Orang yang ikhlas akan tetap memberi meski tidak pernah dipuji. Ia paham bahwa pujian manusia hanya sementara, tapi balasan Allah adalah selama-lamanya. Maka, rahasia nilai diri yang sejati adalah terus berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat selain Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berlari mengejar mimpi dunia. Kita ukur kebahagiaan dari saldo rekening, rumah megah, dan pencapaian karier. Tapi saat malam tiba, hati terasa kosong, seolah ada yang hilang. Kekosongan itu muncul karena kita lupa. Hidup bukan sekadar mengumpulkan, tapi memberi makna. Perjalanan hidup yang benar adalah ketika setiap langkah kita menambah manfaat bagi orang lain. Mengubah arah hidup tidak selalu berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia di posisi yang benar. Dunia adalah kendaraan, bukan tujuan. Akhirat adalah rumah, bukan mimpi yang samar. Kita bisa tetap bekerja keras, tetap sukses, tapi hati kita tertambat pada Allah, bukan pada hasilnya. Nilai diri kita akan bertumbuh setiap kali kita memilih kebaikan daripada gengsi. Akan bertambah setiap kali kita memaafkan, membantu, dan menguatkan orang lain. Hidup kita akan terasa ringan ketika kita berhenti mengukur segalanya dengan standar manusia. Karena yang kita cari hanyalah ridha Allah, dan itu cukup untuk membuat hidup bernilai. Dunia punya cara licik membuat kita merasa belum cukup. Lihat media sosial, selalu ada orang yang lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses dari kita. Kita terjebak membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Padahal, Allah tidak pernah membandingkan kita dengan siapapun. Allah hanya melihat, apakah kita sudah menjalankan peran kita dengan baik. Seseorang mungkin hanya penjual sayur, tapi kejujurannya membuatnya mulia di hadapan Allah. Seseorang mungkin tidak memiliki ijazah tinggi, tapi senyum, dan bantuannya menjadi penyelamat banyak hati. Standar Allah jauh lebih indah daripada standar dunia yang menekan. Di mata Allah, memberi seteguk air dengan ikhlas lebih bernilai daripada memberi emas demi pamer. Jadi jangan biarkan dunia mengatur harga diri kita. Harga diri seorang muslim adalah pada takwanya, bukan pada pencapaian dunianya. Itulah sebabnya, kita harus belajar merasa cukup di hadapan manusia, dan hanya ingin lebih di hadapan Allah. Pada akhirnya, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju kampung akhirat. Semua yang kita kumpulkan akan tertinggal, kecuali amal dan nilai kebaikan yang kita bawa. Sukses dunia akan mengiringi kita hanya sampai ke pintu kubur,
Tapi nilai diri, amal yang bermanfaat, akan menemani kita dalam gelapnya alam barzakh. Di hadapan Allah, kita tidak akan ditanya seberapa sukses kamu, tapi apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku beri. Maka, jangan habiskan hidup hanya untuk terlihat berhasil, tapi habiskan untuk menjadi berarti. Sebab dunia akan melupakan nama kita, tapi amal kita akan disebut-sebut di langit. Kita mungkin tidak menjadi orang terkaya, tidak menjadi yang terpopuler, tapi bisa menjadi yang paling dirindukan doa-doa orang. Inilah hakikat hidup yang indah, menjadi manusia yang meninggalkan cahaya di hati banyak orang. Dan ketika saatnya tiba untuk pulang, kita bisa tersenyum karena telah memilih untuk bernilai, bukan sekadar sukses. Karena sukses hanya cerita pendek di bumi, tapi nilai diri adalah kisah panjang yang terus dibacakan di surga. Maka, mulai hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan hidupku bermanfaat, jadikan matiku penuh arti, dan jadikan aku bernilai di sisimu. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya mengejar angka, jabatan, dan pujian. Kita sering diajarkan bahwa sukses adalah puncak segalanya, padahal puncak hidup seorang muslim adalah ketika Allah ridha dan tersenyum kepada kita. Sukses itu baik, tapi ia hanya sementara. Nilai diri, itulah yang abadi. Nilai diri adalah ketika kebaikan kita menjadi doa di bibir orang lain. Bahkan ketika kita sudah tiada, nilai diri adalah ketika kita meninggalkan jejak amal yang terus mengalir, meski tanah sudah menutup tubuh kita. Kita tidak akan bisa membawa rumah, harta, atau gelar ke liang lahat, tapi kita bisa membawa amal, doa, dan manfaat yang pernah kita berikan. Di hadapan Allah, ukuran kita bukanlah setinggi apa kita berdiri di mata manusia, tapi sedalam apa kita sujud kepadanya. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah pertanyaan hidup kita. Bukan lagi, bagaimana caranya aku menjadi sukses? Tapi, bagaimana caranya aku menjadi bernilai di mata Allah? Karena sukses akan membuat dunia mengenal kita, tapi nilai diri akan membuat akhirat merindukan kita. Dan kelak, ketika semua cerita di dunia telah berakhir, semoga kita menjadi bagian dari kisah indah di surga. Kisah tentang hamba yang hidup bukan sekadar untuk sukses, tapi untuk memberi arti. Saudaraku, sebelum kita menutup perenungan ini, mari kita tundukkan hati, menenangkan pikiran, dan memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, sebab semua ilmu akan menjadi sia-sia tanpa doa, dan semua usaha akan hampa tanpa pertolongannya. Mari kita satukan niat, satukan doa, dan memohon agar Allah menjadikan hidup kita bermanfaat, menjadikan hati kita bersih, dan menjadikan kita bernilai di sisinya, karena hanya kepadanya kita kembali, dan hanya dengan ridhanya kita ingin hidup. Allahumma salli wa sallama wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Ya Allah, Engkaulah tujuan kami, Engkaulah harapan kami, dan kepadamulah kami kembali. Jangan biarkan hati kami tertipu oleh gemerlap dunia yang sementara. Jadikanlah kami hamba yang bernilai di sisimu, meski mungkin kami tak dikenal di bumi. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami keikhlasan untuk memberi tanpa berharap balasan. Ajarkan kami untuk mencari ridha-Mu di setiap langkah, dan menjadikan hidup kami bermanfaat bagi sesama. Jauhkan kami dari kesombongan karena kesuksesan dunia, dan dekatkan kami pada kerendahan hati yang membawa kemuliaan di akhirat. Ya Allah, izinkan setiap amal kami menjadi cahaya di hari gelap, menjadi naungan di padang mahsyar, dan menjadi sebab Engkau tersenyum kepada kami pada hari pertemuan nanti. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan jadikanlah keluarga kami sebagai pewaris kebaikan yang tidak terputus. Rangkul kami dalam rahmat-Mu, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendengarkan dan menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat yang menenangkan hati dan menuntun langkah kita menuju jalan yang diridai Allah. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, penuh syukur, dan selalu mengingatnya dalam setiap keadaan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.